Ya, selamat sore adik-adik semua. Shalom. Apa kabar? Papa, Mama juga apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan ada dalam ibadah tunas, dan tunas kita hari ini masih tetap di rumah ya, ditemani oleh Papa dan Mama. Nah, mengawali ibadah kita di saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita ada dan beribadah, dan mengawalinya kita akan memuji Tuhan secara berturut-turut dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan lagu yang kedua Di Mana-Mana Tuhan Panggil, lagu yang ketiga Hari Ini Harinya Tuhan, sambil bertepuk tangan. Ibadah tunas pekabaran Injil yang kami laksanakan di sore hari ini, kami dasari itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita yel dulu ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar anak-anak Tuhan? Luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik semua, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31.
Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, dalam ibadah tunas pekabaran Injil kami di sore hari ini, firman-Mu akan kami baca dan kami dengarkan secara bersama. Berkati kami dengan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang hendak kami baca di saat ini dapat kami mengerti itu dan kami mampu melakukan firman ini dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan apa kata sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum Kak Tesya membawakan cerita di sore hari ini, Kak Tesya minta adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang di hari Minggu kemarin Kak Tesya berikan. Nah, sekarang kita mulai dari jenjang anak Indria dan juga anak kecil. Kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8a dan 8c. Suara Tuhan berkata, siapakah aku yang akan kuutus? Sahut aku, ini aku, utuslah aku. Amin. Yang kedua, untuk jenjang anak tanggung dan anak remaja. Kita hafal sama-sama ya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Ya, adik-adik semua, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Nah, di sore hari ini Kak Tesya akan membawakan sebuah cerita inspiratif untuk kita di saat ini. Nah, cerita ini judulnya Menanti Janji Tuhan dengan Iman yang Teguh. Sebuah kisah tragis terjadi pada tanggal 7 Desember 1998 di Armenia, meninggalkan sebuah kisah yang mengharukan mengenal janji seorang ayah kepada anaknya. Di hari itu terjadi gempa yang sangat besar dengan kekuatan 6,9 skala Richter yang mengakibatkan beberapa bangunan besar itu roboh. Di antaranya juga ada gedung-gedung sekolah. Nah, ada seorang bapak dengan anaknya, di mana anaknya ini bersekolah di salah satu gedung sekolah yang roboh di tengah gempa itu. Dengan keadaan khawatir dan cemas, sang ayah ini berlari dengan sekuat tenaga untuk pergi menuju gedung sekolah di mana anaknya bersekolah itu. Nah, dalam perjalanannya ia selalu teringat dalam benaknya bahwa ia selalu berjanji kepada anaknya bahwa dalam keadaan apapun ayah akan tetap bersamamu. Adik-adik semua, setibanya sang ayah di depan gedung sekolah itu, ternyata gedung itu telah roboh. Dan sang ayah itu melihat ada banyak warga juga panik mencari anak-anak mereka yang bersekolah di gedung sekolah itu. Nah, sang ayah dengan sigap, ia pun pergi mencari di mana tempat kelas anaknya. Ia tahu di mana kelasnya berada dan ia pun pergi untuk mencari anaknya. Ia dengan sekuat tenaga berusaha dengan kedua tangannya mengangkat bebatuan, mengangkat juga puing-puing ataupun papan-papan yang sudah roboh itu, memindahkannya satu berikut satu. Dengan semangat ia tetap berusaha untuk melakukan semuanya itu, adik-adik.
Nah, melihat akan hal yang dilakukan oleh sang ayah itu, ada seorang warga menegur sang ayah. Ia berkata, percuma engkau melakukan semuanya itu, toh pasti semua anak di dalam situ mereka sudah mati. Tetapi sang ayah menjawab si penegur tadi bahwa engkau mungkin bisa melihat saya, atau mungkinkah engkau membantu saya memindahkan bebatuan-bebatuan ini. Nah, lalu sang penegur tadi, ia pun berinisiatif untuk membantu sang ayah dan juga dibantu oleh beberapa warga yang lain, dan mereka pun melakukan pekerjaan itu terus menerus. Dan beberapa jam kemudian, karena mereka sudah merasa lelah dan mereka pun beristirahat, tetapi sang ayah ini dia tidak merasa lelah. Ia tetap terus bekerja, memindahkan batu satu demi satu, puing demi puing ia pindahkan satu demi satu. Dan ia lakukan itu selama 18 jam adik-adik tanpa beristirahat. Sungguh luar biasa hal yang dilakukan oleh sang ayah tadi. Ia dengan tetap semangat, ia percaya bahwa anaknya pasti selamat. Nah, ia terus melakukan pekerjaan itu tanpa merasa lelah, ia terus berusaha. Nah adik-adik, setelah beberapa jam kemudian, ia pun mendengar ada suara di balik papan yang ada di reruntuhan-reruntuhan itu. Dan ia pun dengan semangat ia berteriak nama anaknya, Armando, Armando. Nah, selanjutnya tak lama kemudian ia pun mendengar suara anak kecil memanggil, Papa, Papa. Dan terdengar suara anak-anak yang lainnya pun memanggil orang tua mereka. Nah, ternyata di balik reruntuhan itu ada 14 orang anak yang terjebak, dan akhirnya mereka pun selamat. Ke-14 orang anak itu mereka semua selamat. Lalu setelah mereka semua dikeluarkan dari balik reruntuhan itu, sang Armando tadi berkata kepada teman-temannya, lihat, sudah kubilang, ayahku pasti akan datang menyelamatkan kita. Ya, adik-adik semua, janji yang diucapkan oleh seorang ayah akan selalu diingat oleh anak-anaknya. Demikian pula hal yang dilakukan oleh sang ayah ini bersama dengan Armando. Dia selalu mengingat bahwa ayahnya sudah berjanji bahwa dalam keadaan apapun ayahnya akan tetap selalu bersama dengan dia. Bahkan ayahnya tidak akan pernah meninggalkan dia dan selalu menolongnya ketika ia ada dalam kesulitan. Jika seorang ayah di dunia sanggup melakukan hal yang demikian, apalagi Bapa kita di sorga yang pun akan jauh lebih besar kuasanya untuk melakukan hal-hal yang tak dapat kita pikirkan. Untuk itu adik-adik, kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan Allah kita. Karena Tuhan Allah kita tak akan pernah meninggalkan kita. Seperti kata firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Jika kita selalu menantikan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan datang menolong kita. Asalkan kita harus berpegang teguh pada janjinya, karena janji Tuhan yang benar dalam kehidupan kita akan selalu Tuhan sediakan bagi kita, asalkan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, demikian cerita yang Kakak Tisha bawakan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik semua, mengaminkan akan cerita firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan di saat ini. Sama-sama kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Dan adik-adik mungkin sudah mempersiapkan persembahan syukur, dan selanjutnya boleh diberikan.
Semuanya lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih dan setiamu. Engkau masih tetap menjaga dan memelihara kami, sehingga kami masih tetap ada, diberikan kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk perjumpaan yang kami lakukan dalam ibadah Tunas Pekabaran Injil di saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami masih tetap beribadah, biarpun dari rumah kami masing-masing, ditemani oleh Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Papa dan Mama dengan segala tugas tanggung jawab mereka, diberkati selalu oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Tuhan berkati semua yang mereka lakukan, agar mereka semua itu dapat mendatangkan berkat sukacita bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kami selaku anak-anak Tuhan yang ada. Tuhan Yesus, jaga dan pelihara kami di mana saja kami berada. Tuhan mau bersama-sama dengan kami yang dalam keseharian kami bersekolah dari rumah. Tuhan tetap memberkati kami, hikmat dan kebijaksanaan menjadi bagian kami. Bapa di surga, di tengah pandemik ini kami masih tetap dibatasi oleh jarak dan waktu. Tuhan, kami berdoa semoga pandemik ini cepat selesai, agar kami pun dapat berjumpa dengan semua teman-teman kami. Kami juga dapat berjumpa bersama dengan kakak pengasuh, bersama dengan teman-teman yang lainnya, agar kami pun dapat beribadah bersama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk firman yang mengingatkan kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kami percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami, karena janji-Mu ya dan amin. Bapa, kami berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami siapkan, dan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menerima pemberian kami. Seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan untuk Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami dengan seluruh hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas segala salah dan dosa kami, lalu hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah tunas kita di sore hari ini sudah hampir selesai. Untuk mengakhiri ibadah kita, sama-sama kita menyanyikan lagu Ku Mau Berakar Bertumbuh Berbuah Hanya di Dalam Tuhan. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 berbuah dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ya, mari kita semua tenang, lipat tangan, tutup mata, lalu kita memohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ibadah tunas pekabaran Injil kami di sore hari ini boleh selesai. Kami akan mengakhirinya Tuhan. Kami mohon janji berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertai kami semua hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Ya, ibadah tunas kita di sore hari ini telah selesai. Selamat sore.